tengah pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi terbatas dan serba hati-hati dalam melakukan kegiatan di luar rumah, kewajiban memakai masker dan keharusan untuk menjaga daya tahan tubuh membuat kecemasan melanda kebanyakan orang. Inilah yang menjadi alasan bagaimana lalu lintas saat ini di jalan-jalan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Padang tak lagi ramai seperti biasanya sebelum pandemi corona melanda di awal atau pertengahan Maret lalu. Pemerintah Kota Padang tidak sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sebagian kelompok masyarakat tetap bersemangat membantu pemerintah dengan mengkampanyekan kegiatan keolahragaan. Seperti yang dilakukan oleh PB Mahmuda bekerjasama dengan Badan Musyawarah Pembangunan Nagari Paus 9 pada tengah pekan hingga akhir pekan ketiga Agustus lalu. Tak kurang, 54 pasangan ganda perseorangan dari belasan klub atau persatuan bulu tangkis dari kabupaten kota ambil bagian dalam turnamen bulu tangkis di Hall Mak Datuk Balimbiang. Event dengan peserta non-PBSI ini mampu menarik perhatian pebulu tangkis non-PBSI dari dalam dan luar Kota Padang. Pertama kalinya di masa pandemi, digelar event bulu tangkis yang melibatkan puluhan orang. Puluhan orang bahkan bisa mencapai lebih dari 100 orang jika dihitung dengan tak kurang 54 pasangan ganda putra yang ambil bagian dalam event BNPN Paus 9 Cup pertama ini. BNPN Paus 9 Cup pertama ini menjadi event berskala besar yang melibatkan banyak orang di masa pandemi COVID-19. Bagaimana tidak? Meski era new normal, namun pertambahan mereka yang terkonfirmasi positif selalu saja ada dari hari ke hari, baik di Sumatera Barat ataupun Kota Padang secara khusus. Berbekal undangan dan himbauan agar dapat tetap mematuhi protokol COVID-19, peserta undangan dari berbagai kabupaten kota seperti Solo, Bukit Tinggi, Pesisir Selatan, Padang Pariaman hingga Payakumbuh hadir memeriahkan turnamen bulu tangkis non-PBSI ini.
Meski hanya bertajuk turnamen bulu tangkis non-PBSI, melihat penuhnya Hall Mak Datuk seakan membuktikan bahwa minat mereka dari PB atau klub-klub bulu tangkis di Kota Padang dan kabupaten kota lainnya sangatlah tinggi. Panitia dan penonton dihimbau untuk selalu mematuhi protokol tetap kesehatan seputar COVID-19. Hal ini jadi perhatian panitia dalam event di Hall Mak Datuk Balimbiang ini. Pasalnya selama ini dari hasil evaluasi kasus positif baru lebih banyak berasal dari individu yang datang dari luar dan masuk ke Kota Padang. Antusias peserta beserta supporter dan ofisial cukup tinggi dalam event BNPN Pahu Cup 9 pertama ini. Dukungan Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah juga telah dinyatakan dengan kesiapan hadir pada partai puncak atau penutupan event. Setelah berlangsung selama kurang lebih 4 hari, di hari kelima partai final BNPN Paus 9 Cup pertama akhirnya menggelar partai final. Pada partai final ini diperebutkan tempat ketiga. Ricky dan Tian dari PB Putra Niaga bertanding menghadapi Dev dan Romi dari PB Mahmuda. Sementara di perebutan tempat pertama, bertanding Dion dan Vito dari PB Putra Niaga melawan Habib dan Raymond dari PB Mahmuda. Kehadiran Wali Kota Padang yang sebelumnya urung tampil di agenda pembukaan karena sesuatu hal mendadak menjenguk keluarga yang lagi kemalangan, namun tetap membuktikan dukungannya hadir Senin malam itu. Membuktikan bahwa Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah memiliki komitmen yang kuat mendukung segala sesuatunya seputar keolahragaan di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang selama ini telah bekerja keras dalam menekan potensi penyebaran COVID-19 dari hari ke hari, sehingga dukungan warga kota sangat diperlukan. Oleh BNPN ini, ya, tentu harapan kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, kesehatan kita, ya, sehingga memang, ya, kita akan terjauh daripada serangan ancaman COVID. Karena COVID ini belum ada jaminan akan hilang di dunia ini. Karena Kota Padang di dunia ini belum ada jaminan COVID akan hilang. Karena virus sampai sekarang belum ada obat yang ditemukan untuk mengobati virus ini. Namun oleh itu, ya, upaya yang sangat baik adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan olahraga. Nah, mudah-mudahan kita
Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu saudara yang berhadir, COVID itu dia bersarang di pangkal hidung. Itu makanya kalau untuk mencari orang positif atau negatifnya di swab. Swab itu adalah yang cairan dalam hidung. Itu makanya sepertinya 2 kali kena swab. Ya, karena untuk penjagaan Pak Gubernur, ya bagi yang pulang dari kunjungan keluar daerah, maka harus diswab. Lalu datang diswab. Kapas itu kapas yang ada airnya, kemudian itu nanti ambil cairan yang ada di pangkal hidung. Nah, adanya cairan di pangkal hidung itu, dan itu yang diperiksa. Jadi waktu ini bukti bahwasanya memang saraf COVID itu ada di pangkal hidung. Nanti dia akan kalau saya dia bertahan untuk seorang akan sampai ke paru-paru nanti. Itulah akan mempengaruhi paru-paru kita, yang akan mengganggu pernafasan kita. Tetapi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah hikmahnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam agama kita. Ya, yaitu untuk membersihkan COVID yang ada dalam hidung kita itu. Maka kita dianjurkan ketika akan sholat, kita berwuduk. Salah satu kegiatan menjelang kita berwuduk itulah memasukkan air ke dalam hidung. Air di stok air sekatnya keluar, ya, berulang sampai 3 kali. Dan kemudian ketika kita masukkan air ke dalam hidung itu, maka nanti akan ada tersambung dengan kerongkongan kita. Ya, nah sehingga nanti ada cairan keluar di kerongkongan itu. Nah itu dalam bentuk dahak. Nah kemudian kita berkumur-kumur. Nah kita berkumur-kumur, maka itu membersihkan virus corona yang ada di dalam hidung yang di pangkal hidung yang bersarang. Dalam sambutannya, Mahyildi menyebut seputar 3 hal penanganan COVID-19 yang dapat dilakukan warga kota. Senantiasa memakai masker adalah langkah pertama. Kedua adalah menjaga pola makan yang seimbang baik protein, karbohidrat, dan vitamin. Dan yang terakhir adalah berolahraga. Apa yang dilakukan oleh PB Mahmuda di bawah manajernya Irianto bersama-sama dengan Badan Musyawarah Nagari PAUS 9 membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat ingin ikut berpartisipasi mendukung pemerintah melalui caranya sendiri. Menggelar event bulu tangkis seperti ini tidak hanya berguna untuk pembinaan berkelanjutan, namun lebih daripada itu, berguna untuk memotivasi masyarakat agar dapat senantiasa bersemangat dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Karena hanya dengan berolahraga daya tahan tubuh menjadi meningkat dan berefek pada berkurangnya kerentanan terkena virus corona yang menyerang pernafasan. Wali Kota Padang sendiri menyebut Ketua Pemprov PBSI Sumbar Alfiadi adalah Kasat Pol PP Kota Padang.
Kedepan akan ada sharing informasi dan juga berbagi seputar ide dan rencana bagaimana agar klub-klub bulu tangkis di Kota Padang dan Sumatera Barat dapat saling bekerja sama. Karena dengan begitu, pembinaan yang berkelanjutan tak hanya klub-klub bulu tangkis semata, namun juga dapat wadah untuk mengukur kemampuan satu sama lain, dan sebagai bagian dari upaya memberangkatkan kembali atlet bulu tangkis asal Sumbar menuju PON 2024. Kita juga bisa membiasakan bahwa bahkan ketika menjelang COVID itu memang masuk lagi dalam hidup data dan itu bahkan menjadi negatif kan, positif kan. Ya karena masalahnya di sana. Nah, kecuali kalau saya sudah lama bertahan ya, maka dia akan masuk ke rumah kita. Nah inilah hikmahnya yang bisa kita ambil. Dan sekali dengan ajaran Islam, maka kita ketika kita berhidup itu ya dalam kita hidup dan belajar satu bahagia yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan nilai-nilai yang dijaga oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya kita setelah kita berolahraga ya, pada malam hari ini, kemudian kita nanti bersih-bersih dan kemudian kita akan berwudu. Lalu jangan lupa masukkan air pada minum dan berkumur. Kemudian kita berbicara untuk membersihkan virus corona dari tubuh kita. Di samping kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan berolahraga, makanan yang seimbang, dan istirahat yang cukup. Nah, mudah-mudahan yang olahraga yang sebenarnya ini juga adalah merupakan satu upaya kita untuk memutus mata rantai COVID yang ada di Kota Padang ini dan juga yang ada di dunia. Kepada para pemain, Mahildi tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah mampu menjaga suasana sportivitas selama 5 hari event berjalan. Karena dengan begitu setiap babak-babak dapat berjalan dengan lancar, tanpa terkendala, serta suasana kompetitif tetap terjaga selalu. Lebih daripada itu, himbauan memakai masker dan menjaga jarak tetap jadi prioritas ke depannya, selain meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga. Dan kemudian juga kebetulan kita juga dengan ketua PBSI PBSI Sumatera Barat kebetulan adalah Kepala Satpol PP Kota Padang sekarang ini, Pak Friadi. Mudah-mudahan nanti juga bisa kita angkatkan kompetisi yang lebih baik lagi ya, sehingga ya perkembangan bulu tangkis badminton
Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini tentu akan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan kebaikan untuk kita bersama. Ketika saya sebutkan salam olahraga, jawabannya jaya. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Evaluasi juga dilakukan oleh panitia pelaksana seputar pelaksanaan event di tengah pandemi, terutama kewajiban menjaga jarak dan juga memakai masker, hingga pengecekan suhu tubuh di 2 pintu masuk ini demi menekan kemungkinan penularan COVID-19. Pertama yang akan kami evaluasi masalah sekarang kan masa COVID. Masa COVID ini kan ada batas-batasnya antara jarak antara penonton dengan penonton yang lain, itu harus kita evaluasi yang disampaikan Pak Wali tadi itu. Mudah-mudahan selanjutnya kami akan mengadakan kejuaraan yang disampaikan tadi masalah COVID akan kami evaluasi. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Wali hadir di kejuaraan BMPM Cup ini mungkin menambah motivasi bagi atlet-atlet kita yang main pada hari ini. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang pemain-pemain lebih banyak lagi mendaftar di tempat PB Mahmuda ini dalam melaksanakan kejuaraan berikutnya. Dukungan juga diberikan oleh anggota DPRD Kota Padang yang juga Komisi 4 dan merupakan komisi memang menjadi mitra kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Harapan agar dijadikannya event BNPN Paus 9 Cup pertama menjadi agenda rutin Dispora disuarakan pada kesempatan ini. Kita mengucapkan selamat kepada BNPN Cup Paus 9 Kecamatan Kradi yang telah selesai melaksanakan turnamen bulu tangkis Sumatera Barat. Tentu harapan kita dengan pandemi COVID-19 ini banyak cabang-cabang olahraga yang tidak melaksanakan kegiatan. Di antaranya adalah melakukan mungkin mengatasi keramaian dan segala macamnya. Untuk sementara bulu tangkis satu-satunya olahraga yang selalu mengatur jarak, beda dengan organisasi dengan cabur lain. Kalau cabur lain pasti dia bersentuhan di antara dia sama dia, katakanlah mungkin pencak silat, karate, dan tinju misalnya kan, bela diri itu kan bersentuhan. Tapi kalau bulu tangkis sudah nampak sosial distancingnya bagi kita secara bersama-sama, karena dia selalu berjarak berlawanan, berjarak, dan mudah-mudahan tentu dengan kegiatan olahraga ini bisa meningkatkan imun tubuh para olahragawan, tentu akan terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan ini juga dilaksanakan oleh cabur-cabur cabur-cabur bulu tangkis yang
Pertandingan sendiri berlangsung seru, di mana pada perebutan tempat ketiga Ricky dan Tian dari PB Putra Niaga berhasil mengalahkan Dev dan Romi dari PB Mahmuda. Meski hanya menjadi juara keempat, namun Romi dari PB Mahmuda menyatakan kepuasannya dengan hasil yang didapat, mengingat begitu kompetitifnya turnamen BNPN Paus 9 Cup pertama ini. Alhamdulillah kami bisa menjadi masuk ke dalam semifinalis. Mungkin untuk kedepannya akan latihan lebih giat lagi. Kemudian kita akan persiapkan diri semaksimal mungkin untuk kejuaraan di ONI nantinya. Sebelumnya pencapaian paling tinggi sebagai apa? Sebelumnya itu di kejuaraan Wali Kota Cup itu juara 1, kemudian di Karya Mulia itu runner up itu juara 2. Begitu juga di perebutan tempat pertama, Dion dan Vito dari PB Putra Niaga berhasil mengatasi perlawanan Habib dan Raymond dari PB Mahmuda. Keberhasilan PB Mahmuda menempatkan dua wakilnya di final menjadi catatan kesuksesan tersendiri pada klub bulu tangkis yang bermarkas di Hall Mak Datuk Balimbang ini. Bagaimana tidak? Dengan tak kurang 45 pemain di PB Mahmuda, sebagian di antaranya ambil bagian dalam event BNPN Paus 9 Cup pertama ini. Pertama, selamat pada yang sudah menggagas acara event ini. Luar biasa, menjadi ajang silaturahmi dan juga memperkuat kesiapan atlet kita. Sekaligus ini satu yang sangat kita dukung sama dan kedepannya lebih luar biasa lagi. Hari ini pertamanya sudah sangat luar biasa. Saya yakin pertandingan final pun cukup menegangkan, meski dihelat pada pukul 10:30 malam, namun suhu pertandingan menghangatkan penonton yang hadir. Kemampuan smash dari Dion pemain PB Putra Niaga coba diimbangi dengan keuletan dan juga dimanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk menyerang balik oleh Habib dan Raymond, meski akhirnya Dewi Fortuna berpihak pada Dion dan Vito.
Jadi acara ini ditutup oleh Bapak Wali Kota Padang, beliau berpesan kepada kami untuk menyerahkan hadiah satu. Terus beliau juga berpesan kegiatan ini kalau dapat dilaksanakan rutin tiap tahun. Jadi kita minta kepada BSI untuk menggelar kegiatan yang rutin, dan insyaallah Wali Kota akan mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh BMPM Posumilan ini. Kita berharap dengan adanya turnamen badminton BMPM Posumilan ini akan melahirkan atlet-atlet khususnya di Nagari Posumilan yang bisa mengharumkan nama besar Nagari Posumilan. Tadi kita lihat juara 2 juga dari PB Mahmuda, yaitu dari Nagari Posumilan. Selaku Wali Kota Padang dan anak Nagari Posumilan, kita sangat mendukung, mensupport kegiatan yang dilangsungkan oleh PB Mahmuda ini bersama dengan BMPM Posumilan. Dalam penyerahan hadiah ini, sponsor utama dari Al-Azhar Islamic Tour Sumbar juga memberikan voucher umroh kepada keempat pemenang sebagai bentuk penyemangat agar peserta tak hanya rutin berolahraga, namun juga semakin taat beribadah dan tak tertutup kemungkinan dapat beribadah umroh ke depannya. Evaluasi juga disiapkan oleh panitia ke depannya usai kegiatan rampung dilaksanakan. Hadiah yang diberikan kepada pemenang pertama, juara 1 mendapatkan uang tunai 4 juta rupiah, tambah medali, tambah dengan bonus paket umrah dari travel umrah. Juara 2 uang tunai 2 juta rupiah, tambah medali, tambah paket umrah 2 juta rupiah masing-masing. Yang ketiga 1.500.000 rupiah, tambah paket umrah 2 juta masing-masing. Juara 4 1 juta rupiah, tambah dengan paket umrah 2 juta masing-masing pemain. Dan mereka sangat gembira dengan hadiah ini ya. Ya, kita juga memberikan apresiasi kepada travel umrah kita, travel umrah Al-Azhar. Kita sangat memberikan, mudah-mudahan travel umrah Al-Azhar ke depannya lebih banyak lagi orang yang mendaftar ke travel umrah. Menggiatkan olahraga seperti yang dilakukan oleh Erianto, manajer PB Mahmuda ini, merupakan bagian dari mendukung program pemerintah Kota Padang. Untuk itu minimal 15 hingga 20 menit sehari,
warga Kota Padang diharapkan dapat merutinkan berolahraga demi terjaganya daya tahan tubuh setiap hari, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Badminton sama juga dengan yang sampaikan oleh Bapak Zuhadi Jatiri, sama dengan silat, yaitu olahraga yang maraknya. Siapapun bisa ikut mengikuti melaksanakan kegiatan olahraga ini. Ini merupakan terobosan yang cukup bagus bagi perkembangan atlet-atlet bulu tangkis di daerah Kuranji. Bagaimana BMPM bisa rutin melaksanakan kita ini. Ini soal olahraga meraknya dan perlu kita support dan perlu kita dukung. Ini harapan kita semua dan kita bersama bagaimana membangkitkan kegairahan semangat bertanding bagi masyarakat di negeri Paus ini. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan oleh Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah melalui Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan suksesnya pelaksanaan BNPN Paus 9 Cup pertama ini. Mengharapkan kepada masyarakat untuk betul-betul mencintai dan menikmati olahraga ini. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Oli tadi, untuk meningkatkan imun tubuh kita ini juga diiring dengan berolahraga. Salah satunya olahraga ini, olahraga badminton juga dalam rangka meningkatkan imun tubuh kita di negeri Paus ini. Kerja bersama sesuatu yang tak bisa ditawar antara pemerintah Kota Padang dengan warganya, baik individu ataupun kelompok. Apa yang dilakukan oleh PB Mahmuda bersama dengan Badan Musyawarah Pembangunan Nagari Paus 9 diharapkan dapat semakin memotivasi siapa saja untuk terus bersemangat berolahraga. Karena dengan berolahraga mampu meningkatkan imun atau daya tahan tubuh.